Satria Kekasih Dewa, serial ke-284. Dalam kisah, calon ketua golongan hitam. Tokoh dalam seri ke-284 ini, Kitakalaka, Balung Hitam dan Sokawati. Kitakalaka termenung, ia merasa sudah saat untuk ia membawa kedua istrinya menghabiskan sisa-sisa hari tua di lereng Gunung Galunggung dan menyerahkan kedudukan ketua padepokan pada juran murid kesayangannya. Balung Hitam memutar-mutar tongkat besi hitamnya. Ia memainkan jurus tongkat yang bernama jurus Pusa Banyu Ireng. Daun-daun dan ranting-ranting yang berserakan di atas tanah dan batu, tersedot ke dalam pusaran angin yang tercipta dari jurus itu. Kemudian dengan sekali sentakan ke kanan pada ujung tongkat besi hitamnya, pusaran itu seakan berjalan masuk ke dalam hutan di samping kanannya. Berkatalah Balung Hitam kepada Kitakalaka dan Sokawati. Hahaha, memang hidup sekarang kita tak tahu kelanjutannya, namun hidup untuk masa yang akan datang, ada yang pasti. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Tongkat besi hitam ini beratnya hampir 600 kati, 10 kati sama dengan 6 kg tongkat pemberian mendiang guruku, pendekar tongkat ireng. Ia berasal dari Jawa Dwipa, dari padepokan tongkat banyu di lereng Gunung Anjasmoro. Di masa tuanya, ia berkelana hingga ke kerajaan Si Guntur. Aku merasakan tongkat ini, semakin hari semakin berat di tanganku. Tak seringan beberapa warsa silam. Mungkin tongkat ini memberitahu diriku bahwa aku sudah lemah. Sudah masaku kembali ke pondokku di Bukit Kinam. Ah, hatiku bagaikan teriris-iris melihat hampir 100 pendekar rimba hitam Si Guntur, meregang nyawa hanya demi sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Aku serahkan pada Kakang Takalaka dan Sokawati. Kami para pendekar rimba hitam Si Guntur akan senantiasa membantu Telaga Hitam Jawa Dwipa dan rimba hitam Swarna Bumi, terlepas dari semua kepentingan pribadi. Tujuan kami hanya untuk rakyat jelata. Biarlah kita hitam, sehitam-hitamnya. Kitakalaka manggut-manggut tanpa membalas perkataan Balung Hitam. Sedangkan Sokawati menghela nafas berkali-kali setelah mendengar perkataan Balung Hitam. Ia adalah puteri tunggal pendekar pecut Dewa Ki Pete dan penerus satu-satunya padepokan pecut dewa yang berada di kaki Gunung Talamau Swarna Bumi. Ayahnya bukanlah pendekar golongan hitam, melainkan ketua dari golongan putih di Swarna Bumi. Pendekar pecut Dewa Ki Pete tewas mengenaskan di tangan 3 sahabatnya. Fitnah keji dari ketiga sahabat ayahnya, menggundang para pendekar golongan putih meluluh lantakkan padepokan pecut dewa. Tak ada yang selamat, begitu juga dengan ibunya yang berjuluk pendekar Suling Seminung. Kala itu, Sokawati masih mendalami ilmu kanuragan di padepokan Seminung Sago, padepokan milik kakeknya. Ayah dari ibunya, dendamnya pada ketiga bekas sahabat ayahnya, membawa dirinya berkelana hingga bertemu Arya Dharma, ketua pendekar golongan hitam. Ia menjadi pembantu setia Arya Dharma di Swarna Bumi. Maka tak heran, bila sepeninggalan Arya Dharma, Sokawati begitu mudahnya mengambil alih kepemimpinan rimba hitam Swarna Bumi di dataran rumput itu. Seorang wanita pendekar berusia lebih kurang 40-an, berhenti di depan ketiga tetua golongan hitam. Ia nampak tak berani melanjutkan langkah kakinya. Jaraknya sekitar 4 tombak. Sokawati yang mengenal wanita pendekar itu segera meloncat tepat di hadapannya. Beberapa kejap mata kemudian, Sokawati kembali berkumpul dengan Kitakalaka dan Balung Hitam. Sedangkan wanita pendekar itu beranjak pergi. Berkatalah Sokawati kepada kedua tetua golongan hitam yang masih berdiri di sampingnya, sembari telunjuk kanannya menunjuk ke arah Nilam Dewi, Mahisa Dharma dan tabib dewa kecil. Lihat, bukankah gadis itu terkena sepasang tapak bisa Nyai Cindel? Menurut laporan pembantuku, gadis itu hampir tewas. Ia keracunan dan beberapa tulang rusuknya patah. Mungkin racun di tubuh gadis itu bisa diobatin dalam masa 1 atau 2 pentungan dengan penawar racun milik teman-temannya. Namun sangat mustahil beberapa tulang rusuk yang patah bisa kembali sedia kala. Dan yang menyembuhkan rusuk patah gadis itu adalah seorang bocah berusia lebih kurang 12. Bukankah bocah itu sedari tadi hanya duduk di bahu pemuda remaja itu? Kedua tetua golongan hitam melayangkan pandangan ke arah yang ditunjuk Sokawati. Setelah mendengar perkataan Sokawati, berkatalah Balung Hitam, "Oh, benar-benar tidak ku mengerti, beberapa pentungan silam, aku telah menghembuskan racun kuning gurun gobi yang diberikan Kakang Arya Dharma ke Dewa Iblis selaksa racun koksu kerajaan Campa.
Kakang Arya Dharma menggunakan ajiannya menarik mustika Raja Kelabang Gunung Semeru dari tangan bocah itu. Seingat aku, bocah itu sedang duduk di hadapan Dewa Iblis selaksa racun. Tidak mungkin racun kuning gurun gobi yang kuhembuskan itu tidak mengenai dirinya. Seharusnya ia sudah tewas, bila belum pun, ia pasti keracunan dengan kulit tubuh hingga wajahnya berwarna kuning emas. Akan tetapi, lihatlah, wajah bocah itu bersemu merah layaknya seorang bocah berusia 7. Balung Hitam tidak mengetahui bahawa tabib dewa kecil terkena hawa beracun dari racun kuning gurun gobi dan meminta Jambu Nada menolong Dewa Iblis selaksa racun. Setelah kepergian Jambu Nada ke tepian sungai di bahagian timur Bukit Ranipati, tabib dewa kecil segera mengheningkan cipta. Ia membangkitkan daya cipta mata ketiganya. Otomatis segala racun di tubuh tabib dewa kecil lenyap terbakar oleh tenaga gaib yang muncul dari daya cipta mata ketiganya. Begitu juga dengan racun kuning gurun gobi, lenyap begitu sahaja. Keheranan Sokawati dan Balung Hitam membuat Kitakalaka tersenyum sesaat. Berkatalah ia kepada mereka berdua. Kalian berdua ketahuilah, bocah yang kalian sebut-sebut itu bukan bocah biasa. Ia dikenal dengan sebutan tabib dewa kecil. Sudah ratusan pendekar Telaga Hitam yang terluka parah oleh racun maupun aji kesaktian, semuanya disembuhkan tabib dewa kecil ini. Ia tidak membedakan pendekar dari golongan putih ataupun golongan hitam. Apa kalian tadi tidak perhatikan bagaimana para pendekar Telaga Hitam tidak berani menyerang tabib dewa kecil dan pemuda remaja yang bersama dirinya? Bukankah yang tadi menyerang mereka berdua adalah orang-orang dari pihak kalian berdua, dari Rimba Hitam Swarna Bumi dan Si Guntur? Tadi bukankah kita melihat bagaimana salah satu gadis dari kelompok mereka itu, meminta bantuan beberapa pendekar Telaga Hitam mengambil air untuk diminum ataupun untuk membasuh luka? Nah, para pendekar Telaga Hitam itu tidak mungkin menolak permintaan gadis itu, karena yang menyuruh gadis itu minta bantuan kepada beberapa pendekar Telaga Hitam itu atas suruhan tabib dewa kecil. Balung Hitam tak sadar menepuk-nepuk ringan jidatnya mendengar penjelasan dari Kitakalaka mengenai bocah yang disebut-sebut tabib dewa kecil. Namun tidak dengan Sokawati, keningnya nampak berkerut beberapa kali menandakan ia sedang berfikir. Hal itu tak mengurangi kecantikan Sokawati pendekar cambuk setan. Kecantikan yang terpancar dari wajahnya yang khas Melayu, cukup menggetarkan hati para Arjuna Bumi Majapahit dan Tanah Sunda Galuh. Selain sangat cantik rupawan, Sokawati sangat dipercaya Arya Dharma mengkoordinasi para pendekar Rimba Hitam di Swarna Bumi karena kepintaran dan kecerdikannya. Meskipun usianya terbilang cukup muda, ia sangat hormat pada para tetua golongan hitam Swarna Bumi. Tutur katanya sanggup mencairkan hati para tetua itu. Berkatalah ia kepada Kitakalaka dan Balung Hitam. Bukankah Paman Takalaka dan Paman Balung tidak menginginkan kedudukan ketua golongan hitam? Begitu juga denganku. Kedua tetua itu mengerutkan keningnya. Mereka belum mengerti apa maksud perkataan Sokawati itu. Melihat kedua tetua itu mengerutkan kening, berkatalah Sokawati. Bocah tabib itu kokoh menduduki posisi ketua golongan hitam peninggalan Paman Arya Dharma. Malahan golongan hitam akan berjaya di tangan bocah itu. Sontak kedua tetua itu terkejut. Sudah sintingkah pendekar cambuk setan ini, pikir mereka berdua. Berkatalah Kitakalaka, hahaha, engkau ini pandai melucu juga. Bocah itu hanya ahli mengobatin orang. Ia tak memiliki kesaktian kanuragan. Bagaimana ia bisa menandingi kesaktian Kirakaprana? Melawan murid-murid Kirakaprana sahaja, bocah itu bakalan pindah alam. Balung Hitam tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Kitakalaka. Berkatalah ia, hahaha, betul. Sokawati. Mungkin setelah ini, engkau lebih baik ikut aku bertapa. Sokawati tidak mengubris olokan dan ejekan kedua tetua itu, lalu berkata Sokawati untuk meyakinkan kedua tetuanya. Racun kuning gurun gobi tidak ada obat penawarnya. Paman Arya Dharma memiliki bubuk racun kuning gurun gobi namun ia tidak memiliki penawar racun tersebut. Meskipun ada seorang pendekar yang tubuhnya kebal racun, tubuh itu tidak mampu menangkal racun kuning gurun gobi yang berusia hampir 1000 warsa tuanya. Hanya manusia yang telah mencapai tatanan di atas batara, tatanan tubuh pelangi yang bisa menangkal racun kuning itu. Lihatlah, aku akan menyabitkan batu kecil ini ke bocah itu. Bila ia tidak memiliki kanuragan, batu kecil ini akan menembus kepalanya.
Setelah berkata panjang lebar, Sokawati menyabitkan batu kecil itu berturut-turut ke arah kepala tabib dewa kecil. Di mana saat itu, tabib dewa kecil sedang memunggungi mereka bertiga. Jaraknya ada sekitar 30-an tombak jauhnya. Sokawati selain ahli cambuk, ia juga ahli dalam menyambit senjata rahsia. Jarak 30 tombak, tidaklah sukar untuk seorang Sokawati melancarkan sabitannya. Demikianlah kisah Satria Kekasih Dewa untuk hari ini. Semoga terhibur. Nantikan lanjutan seri ke-285 ya. Terima kasih untuk waktu, dukungan maupun kontribusinya selama ini. Begitu juga dengan subscriber, like, komen, share dan loncengnya ya.